Apa hukumnya memboikot produk yang diduga mendukung penjajahan seperti saat ini, atau tidak membeli produk yang diduga kuat? Hasil dari penjualan produk ini digunakan untuk membantu orang-orang yang menindas umat Islam seperti pada hari-hari ini. Nah, kita baca dulu penjelasannya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muamalatin kabai'in wa hibatin wa nadrin wa shadaqatin li syai'in yusta'malu fi mubahin wa ghairihi fa in ulima aw dhunna anna akhidahu yasta'miluhu fi mubahin. Jadi setiap muamalah seperti jual beli, hibah, nazar, sedekah, semua hal-hal transaksi dalam muamalah itu apabila bermuamalah pada barang-barang yang asalnya mubah, apabila diketahui atau diduga kuat bahwa orang yang menerima barang tersebut itu digunakan pada hal yang mubah, seperti sutra diberikan kepada orang yang halal menggunakannya, yaitu anak-anak atau wanita memberikan sutra, hibah sutra atau menjual sutra kepada wanita. Wal inabilil akli, terus anggur digunakan untuk makan, menjual anggur dijual kepada orang yang diduga kuat hanya untuk makan saja. Wal abdilil khidmati, hamba untuk khidmah. Wasilahi lil jihadi, menjual pedang digunakan untuk orang yang jihad di jalan Allah, atau memberikan pedang diberikan kepada orang yang jihad di jalan Allah. Wadzabi anin nafsi wal afyuni wal hasisati lidawai, kemudian opium dan ganja yang digunakan untuk berobat. Warifki, dan diambil manfaatnya. Halat hadhil muamalatu, maka semua muamalah ini hukumnya halal karena memang transaksinya digunakan untuk hal-hal yang mubah. Halat hadil muamalah itu bila karahatin, muamalah ini hukumnya halal dan tidak makruh. Namun wa in dzunna annahu yastamilhu fi haramin, namun apabila ada dugaan kuat digunakan pada sesuatu yang haram, hasil pemberian atau hasil penjualan ini digunakan untuk sesuatu yang haram, kal hariri lil balighi, seperti sutra diberikan kepada lelaki yang sudah balik, ini kan hukumnya haram dalam Islam. Atau menjual sutra kepada orang laki-laki yang sudah balik. Wa nahwil ainabi lisukri, dan seperti anggur untuk digunakan minuman keras, untuk mendem, untuk mabuk-mabukan, memberi anggur atau menjual anggur yang digunakan untuk minuman keras, ini haram. War roqiqi lil fahishati, memberikan budak untuk perbuatan-perbuatan buruk. Wasilahi liqat ittoriki wa zulmi, pedang untuk membegal dan untuk kezaliman. Kita memberi pedang kepada orang lain atau menjual pedang yang diduga kuat atau diketahui digunakan untuk kezaliman atau untuk membegal. Wal afyuni wal hashisati wal jawazati tipil istimalil muhadziri, atau seperti opium, ganja, dan tanaman-tanaman kedokteran yang digunakan untuk ngefly. Harumat hadhil muamalatu, semua muamalah ini hukumnya haram karena diduga kuat atau diketahui digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Contoh lain banyak, seperti menjual pulsa kepada orang yang diduga kuat akan digunakan untuk open BO online atau digunakan untuk judi online. Kita ada dugaan kuat seperti itu atau benar-benar diketahui digunakan untuk itu, maka ini hukumnya haram. Atau kita tahu atau ada dugaan kuat penjualnya, kita memberi barang atau produk yang hasil penjualannya ini digunakan untuk maksiat oleh penjualnya, nah kita ya nggak boleh beli di situ. Atau produk yang kita duga kuat oleh perusahaannya, ini hasil penjualan produk ini digunakan untuk mendukung kelompok yang memerangi umat Islam seperti saat ini, maka jika benar-benar ada dugaan kuat yang mengarah ke situ,
maka hukumnya haram. Dugaan kuat ini bisa datang dari misalkan ada berita valid, berita yang dibawa oleh orang-orang yang adil, bukan orang-orang fasik, bahwa produk ini hasilnya untuk itu. Maka ketika ada dugaan kuat seperti ini, maka hukumnya haram muamalah seperti ini. Namun jika enggak ada dugaan kuat, wa in suka wala qarinata kurihat, apabila hanya ragu saja dan tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke situ, maka hukumnya makruh. Tidak sampai haram tapi makruh jika hanya ragu. Wa tasyahul muamalatu fi salasi lakinil ma'khuzu fi mas'alatil hurmati syubhatuhu qawiyatun wa fi mas'alatil karohati akhafu. Semua muamalah dalam 3 hukum tadi, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram, ini semuanya sah tapi makruh, sah tapi haram. Tapi di dalam masalah yang haram tadi subahnya lebih paling kuat, pada masalah makruh itu subhatnya lebih ringan. Jadi kalau kita kembalikan ke pertanyaan awal, apa hukumnya kita memboikot produk yang diduga kuat hasil penjualannya digunakan untuk membantu kezaliman, membantu orang-orang zalim memerangi umat Islam? Maka jika ada dugaan kuat, ya hukumnya haram. Artinya kita wajib untuk memboikotnya, wajib untuk tidak membelinya. Apabila hanya ragu saja, hukumnya makruh. Jika tidak ada dugaan sama sekali, nggak ada keraguan, kita yakin digunakan untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Nah, untuk itu pada membeli barang yang diboikot, itu hukum haramnya tadi jika Anda ingin membelinya. Namun jika pada barang yang sudah terlanjur dibeli, ya jangan dibuang, karena kalau dibuang itu nanti berakibat idha'atul mal yang hukumnya dilarang. Atau bagi toko yang terlanjur sudah ada stok barang-barang tersebut, maka ya jangan dibuang, namun tetap dijual saja sampai habis. Setelah itu jangan nyetok lagi, jangan kulaan lagi. Nah, demikian penjelasan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jangan lupa untuk di subscribe channel Pelita Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.